Halo, salam semangat. Kembali lagi dalam video pembelajaran matematika SMA. Di video ini saya akan membahas materi tentang asimtot datar dan asimtot tegak dari grafik fungsi aljabar dan fungsi trigonometri. Silakan disimak video pembelajaran ini dengan baik. Nah, sambil mengingat kembali, apa itu asimtot? Ya, jadi asimtot adalah suatu garis lurus yang didekati oleh kurva lengkung dengan jarak semakin lama semakin kecil mendekati 0 sampai tak terhingga. Nah, asimtot sendiri ada beberapa. Di sini yang akan kita bahas yaitu tentang asimtot datar. Jadi contoh asimtot datar itu seperti ini. Nah, ini adalah sebuah kurva. Jadi yang namanya asimtot datar itu adalah ini, garis merah. Artinya kurva ini ketika kita tarik terus memanjang, ini akan semakin mendekati garis merah ini, atau semakin mendekati garis Y sama dengan K. Kemudian asimtot tegak. Nah, ini adalah kurva. Kalau asimtot tegaknya, ini dia. Jadi sama ya, artinya kalau kita tarik kurva ini memanjang, maka ini akan semakin mendekati garis merah atau semakin mendekati garis X sama dengan K. Nah, kita akan bahas satu persatu tentang asimtot datar dan juga asimtot tegak. Yang pertama tentang asimtot datar dari grafik fungsi aljabar dan fungsi trigonometri. Jadi sesuai gambar yang tadi, pengertian asimtot datar itu adalah garis mendatar atau horizontal yang didekati oleh grafik fungsi. Nah, untuk menentukan asimtot datar dari grafik Y sama dengan Fx, itu diperoleh dengan menentukan limit fungsi Fx untuk X mendekati tak hingga, yaitu Y sama dengan limit Fx untuk X mendekati tak hingga. Nah, jadi untuk menentukan asimtot datar, kita akan menggunakan limit, pendekatan limit untuk X mendekati tak hingga. Kita akan lihat contoh dari asimtot datar. Misalkan contoh yang pertama, tentukan asimtot datar dari grafik fungsi Fx sama dengan 5x kurang 2 per x tambah 3. Nah, kalau kalian perhatikan, fungsi ini merupakan fungsi aljabar itu dalam bentuk rasional atau pecahan ya. Nah, kalau misalkan kita ingin menggambar grafik dari fungsi ini, nah ini adalah grafik dari fungsi 5x kurang 2 per x tambah 3. Dari grafik ini kita perhatikan, kita bisa menentukan nilai asimtot datarnya, yaitu kita lihat garis mendatar. Nah, ini adalah asimtot datar dari grafik fungsi Fx tersebut. Nah, kalau kita perhatikan, ketika kurva ini semakin ditarik ke memanjang ke kiri maupun ke kanan, maka ini akan semakin mendekati garis Y sama dengan 5 ya, garis merah ini. Jadi akan semakin mendekati Y sama dengan 5. Nah, jadi berdasarkan grafik yang kita buat, kita bisa simpulkan asimtot datar dari fungsi tersebut, yaitu Y sama dengan 5. Atau, kalau kita ingin mencari menggunakan limit, nah, jadi seperti ini. Fungsi Fx, yaitu 5x kurang 2 per x tambah 3, kita ubah dalam bentuk limit, yaitu menjadi limit 5x kurang 2 per x tambah 3 untuk x mendekati tak hingga. Nah, kalian ingat penyelesaian limit tak hingga, kita akan bagi dengan variabel pangkat tertinggi. Di sini variabel pangkat tertingginya 1 ya, yaitu x. Jadi kita bagi semuanya dengan x, sehingga menjadi limit 5 dikurang 2 per x per 1 ditambah 3 per x untuk x mendekati tak hingga. Sekarang kita substitusikan pendekatan limitnya, yaitu tak hingga, menjadi 5 dikurang 2 per tak hingga per 1 ditambah 3 per tak hingga. 2 per tak hingga hasilnya 0,
Nah, kalian ingat ya, berapapun per tak hingga hasilnya 0. Sehingga 5 kurang 0 per 1 tambah 0. Hasilnya 5 per 1, yaitu 5. Nah, kita bisa simpulkan asimtot datar dari grafik fungsi f(x), yaitu 5x kurang 2 per x tambah 3 adalah 5. Jelas ya? Atau contoh kedua, kita lihat dari fungsi trigonometri. Tentukan asimtot datar dari grafik fungsi y sama dengan x ditambah 4 dikurang 5 cos 2x per 2x kurang 3. Oke, kalau kita lihat dari grafik fungsi tersebut, ini adalah grafik dari x tambah 4 dikurang 5 cos 2x per 2x kurang 3. Nah, kalau kita mencari asimtot datarnya berdasarkan grafik ini, kita lihat ini ya. Nah, ya ini adalah asimtot datar dari grafik fungsi y. Kalau kita perhatikan, jika semakin diperpanjang kurva ini, maka kurva ini akan semakin mendekati setengah ya. Di sini setengah. Jadi ini semakin mendekati garis Y sama dengan setengah. Nah, coba kita buktikan dengan limit ya, sesuai dengan rumus asimtot datarnya. Nah, kita tuliskan Y sama dengan limit x ditambah 4 dikurang 5 dikali cos 2x per 2x kurang 3 untuk x mendekati tak hingga. Untuk penyelesaiannya sama, kita akan bagi dengan variabel pangkat tertinggi. Di sini variabel pangkat tertingginya x ya, sehingga jadinya limit x per x ditambah 4 per x dikurang 5 dikali cos 2x per x per 2x per x dikurang 3 per x. Kemudian kita lihat, ini hasil x per x adalah 1 dan 2x per x adalah 2. Nah, setelah ini kita substitusikan pendekatan limitnya, yaitu tak hingga. Nah, nanti ketika kita substitusikan pendekatan limitnya itu tak hingga ya, berarti berapapun per tak hingga hasilnya pasti 0. Nah, sehingga kita tuliskan Y sama dengan 1 ditambah 0 dikurang 0 per 2 kurang 0. Hasilnya Y sama dengan 1 per 2. Jadi sama ya, dengan melihat pada grafik dan juga dengan menggunakan rumus dari asimtot datar, yaitu menggunakan limit tak hingga. Jadi kita simpulkan asimtot datar dari fungsi Y sama dengan x tambah 4 dikurang 5 dikali cos 2x per 2x kurang 3 adalah Y sama dengan 1 per 2. Jelas ya? Itu untuk asimtot datar. Sekarang kita lihat asimtot tegak. Nah, apa itu asimtot tegak? Jadi asimtot tegak adalah garis tegak atau vertikal yang didekati oleh grafik fungsi. Oke, untuk menentukan asimtot tegak dari grafik fungsi Y sama dengan fx per gx, yaitu fungsi rasional ya, diperoleh dengan membuat pembuat 0 dari penyebut. Nah, ini poin pentingnya, pembuat 0 dari penyebut, yaitu garis gx sama dengan 0. Kita lihat contohnya ya. Yang pertama, tentukan asimtot tegak dari grafik fungsi fx sama dengan x tambah 4 per x kurang 5. Kalau kita ingin melihat asimtot tegaknya dari grafik, nah ini saya buatkan grafik dari fungsi x tambah 4 per x kurang 5. Ini adalah grafiknya. Ingat, asimtot tegak itu garis tegak ya, atau vertikal. Nah, jadi kalau kita perhatikan dari grafiknya, yang menjadi asimtot tegak itu yang di sini ya. Kita tarik garis. Nah, ini adalah asimtot tegak dari fungsi x tambah 4 per x kurang 5. Kita lihat ini kurvanya kalau diperpanjang ke atas maupun ke bawah itu semakin mendekati garis x sama dengan 5 ya. Jadi kita simpulkan dari grafiknya itu asimtot tegaknya adalah 5. Nah, bagaimana kalau kita gunakan rumus asimtot tegaknya? Yaitu kita buat pembuat 0 dari fungsi gx atau dari penyebut. Penyebutnya di sini adalah x kurang 5. Jadi kita buatkan pembuat 0-nya menjadi
kurang 5 sama dengan 0. Ketika X kurang 5 sama dengan 0, maka X-nya sama dengan 5. Nah, jadi sama ya. Jadi simpulannya, asimtot tegak dari fungsi X tambah 4 per X kurang 5 adalah X sama dengan 5. Nah, bagaimana kalau di fungsi trigonometri? Contoh yang kedua. Untuk asimtot tegak dari grafik fungsi fx sama dengan 2x tambah cos x per 4 dikurang 2x. Jadi kita coba lihat dulu dari grafiknya. Nah, ini adalah grafik dari fungsi 2x tambah cos x per 4 dikurang 2x. Jadi ini adalah asimtot tegaknya ya. Kita akan tarik garisnya. Oke. Ketika kurva ini dipanjangkan ke atas maupun ke bawah, maka ini akan semakin mendekati garis X sama dengan 2 ya. Kita akan buktikan dengan rumus asimtot tegaknya, yaitu penyebutnya ini sama dengan 0. Jadi kita tuliskan penyebutnya adalah 4 dikurang 2x ya, berarti 4 kurang 2x sama dengan 0. Kita pindahkan 4-nya ke ruas kanan, ini menjadi min 2x sama dengan min 4. X-nya itu sama dengan min 4 dibagi min 2 sama dengan 2. Nah, ternyata benar ya. Jadi kita simpulkan asimtot tegak dari grafik fungsi 2x ditambah cos x per 4 kurang 2x adalah 2. Nah, jadi itu contoh dari asimtot tegak dan juga asimtot datar. Ingat, untuk mencari asimtot datar itu kita menggunakan pendekatan limit tak hingga. Kalau asimtot tegak, kita akan buatkan pembuat 0 dari penyebutnya. Jelas ya? Sekarang mari kita simak contoh soal lain dari asimtot datar dan juga tegak untuk grafik fungsi aljabar dan juga fungsi trigonometri. Yang pertama, kurva Y yaitu X pangkat 3 ditambah X pangkat 2 ditambah 1 per X pangkat 3 ditambah 10 memiliki asimtot datar di titik Y sama dengan titik-titik. Nah, kalian lihat pilihan jawabannya. Kita akan selesaikan. Nah, karena di sini yang ditanya adalah asimtot datar, maka penyelesaiannya kita langsung saja gunakan pendekatan limit tak hingga dari fungsi Y ini. Jadi kita tuliskan menjadi limit X pangkat 3 ditambah X pangkat 2 ditambah 1 per X pangkat 3 tambah 10 untuk X mendekati tak hingga. Untuk penyelesaiannya kita bagi dengan variabel pangkat tertinggi, di mana variabel pangkat tertinggi adalah X pangkat 3. Jadi kita bagi dengan X pangkat 3 semua sukunya. Jadi ketika kita bagi semua, X pangkat 3 dibagi X pangkat 3 ini 1 ya. Kemudian ini X kuadrat dibagi X pangkat 3 kan jadinya 1 per X. Jadi ketika kita substitusikan nanti pendekatan limitnya itu menjadi 0 ya. Ini pasti hasilnya sudah 0. Jadi kita cukup tulis 1 ditambah 0 tambah 0 per 1 ditambah 0. Hasilnya sama dengan 1. Jadi kurva ini memiliki asimtot datar di titik Y sama dengan 1 ya. Pilihan jawabannya itu yang B. Yang kedua, kurva fx yaitu cos x dikurang 4 per 2x kurang 3 memiliki asimtot tegak di titik x sama dengan. Kalian lihat pilihan jawabannya. Nah, untuk penyelesaiannya di sini yang ditanya asimtot tegak. Jadi kita selesaikan dengan cara kita buat pembuat 0 dari penyebutnya. Sini penyebutnya adalah 2x dikurang 3. Jadi kita tulis 2x kurang 3 sama dengan 0. Kita pindahkan negatif 3 ini ke ruas kanan menjadi 2x sama dengan 3, sehingga x sama dengan 3 per 2. Nah, jadi asimtot tegak dari fungsi cos x dikurang 4 per 2x kurang 3 adalah 3 per 2. Pilihan jawabannya itu yang B. Ya. Oke, jelas? Soal berikutnya. Yang ketiga,
Asimptot tegak dari grafik fungsi f(x) sama dengan 2x kuadrat dikurang 3x dikurang 8 per x kuadrat ditambah 5x ditambah 6 adalah titik-titik. Kalian lihat pilihan jawabannya. Untuk penyelesaian, nah di sini yang tanya asimptot tegak, berarti kita akan buat pembuat nol dari penyebut. Penyebutnya ini ya. Nah, kita buat pembuat nolnya menjadi x kuadrat ditambah 5x ditambah 6 sama dengan 0. Nah, untuk mencari nilai x-nya kita faktorkan. Ingat pemfaktorannya, faktor dari x kuadrat ditambah 5x ditambah 6 itu adalah x tambah 2 kali x tambah 3. Untuk x tambah 2 sama dengan 0, itu kita peroleh hasilnya adalah negatif 2. Kemudian untuk x tambah 3 sama dengan 0, kita peroleh hasil x-nya sama dengan negatif 3. Jadi, kita dapatkan asimptot tegak dari grafik fungsi f(x) ini adalah negatif 2 dan negatif 3. Nah, di sini negatif 2 dan negatif 3 terdapat pada option E. Jelas ya? Selanjutnya, contoh yang keempat. Asimptot datar dari Y sama dengan X dikali tangan 3 per X dikali cos 1 per X adalah titik-titik. Kalian lihat pilihan jawabannya. Untuk penyelesaian, nah ingat yang ditanya di sini asimptot datar. Kalau asimptot datar berarti kita akan menggunakan limit ya, pendekatan limit tak hingga. Nah, untuk limit tak hingga dari fungsi trigonometri, kita akan menggunakan pemisalan ya. Kita akan misalkan 1 per x-nya ini dengan P. Nah, misalkan 1 per x sama dengan P, maka nanti penulisan limitnya menjadi limit 1 per P. Jadi x-nya ini kita ganti dengan 1 per P ya. Kemudian tangan 3P, karena 3 per x itu sama dengan 3 dikali 1 per x ya, dimana 1 per x sudah kita ganti dengan P. Jadi menjadi 3P, kemudian cos P. Selanjutnya, ini kita akan kalikan 1 per P dengan tangan 3P. Kemudian kita akan bagi menjadi 2 buah limit ya. Yang pertama itu limit tangan 3P per P untuk P mendekati 0 dikali dengan limit cos P untuk P mendekati 0. Nilai dari limit tangan 3P per P, kalian ingat kembali rumus dari limit ya, rumus dasar limit. Itu tangan 3P per P itu hasilnya adalah 3. Kemudian limit cos P untuk P mendekati 0, kita substitusikan P nya 0, berarti cos 0 ya, cos 0 itu nilainya adalah 1. Jadi 3 kali 1 sama dengan 3. Sehingga asimptot datar dari Y sama dengan X dikali tangan 3 per X dikali cos 1 per X itu adalah 3. Optionnya di sini adalah yang B. Sudah jelas? Soal yang terakhir. Asimptot tegak dari grafik fungsi f(x) sama dengan cos x per 2 cos x kurang 1 untuk interval x lebih dari 0 kurang dari 2pi adalah. Oke, lihat optionnya ya. Nah, untuk penyelesaiannya, karena di sini yang ditanyakan adalah asimptot tegak, berarti kita akan membuat pembuat nol dari penyebutnya. Oke, penyebutnya adalah 2 cos x kurang 1. Jadi 2 cos x kurang 1 sama dengan 0. Kita akan pindah ruas negatif 1 ini ke kanan. Ini menjadi 2 cos x sama dengan 1. Sehingga cos x sama dengan 1 per 2. Nah, untuk penyelesaiannya ini kita akan menggunakan persamaan trigonometri yang sudah kalian pelajari di kelas 11 ya. Jadi cos x ini sama dengan setengah. Setengah itu sama dengan cos berapa? Nah, itu kan sama dengan cos 60 derajat ya. Nah, karena di sini batasnya dalam bentuk pi, berarti 60 derajat itu kita ubah dalam bentuk pi. 60 derajat itu sama dengan pi per 3 ya, berarti cos x itu sama dengan cos pi per 3 atau cos 60 derajat sama ya. Nah, kalian ingat kembali untuk penyelesaian dari persamaan kosinus itu ada 2 ya.
Untuk yang pertama itu alfa ditambah K dikali 2Pi. Untuk yang kedua yaitu negatif alfa ditambah K dikali 2Pi. Nah, kita akan cari nilai X-nya untuk K sama dengan 0. Jadi kita substitusikan K-nya sama dengan 0 untuk di X1. Alfanya adalah Pi per 3 ditambah dengan 0 dikali 2Pi. Hasilnya adalah Pi per 3. Kemudian untuk di X2 menjadi negatif Pi per 3 ditambah 0 kali 2Pi. Hasilnya adalah negatif Pi per 3. Nah, kita lihat negatif Pi per 3 ini tidak masuk dalam selang ya, tidak termasuk dalam interval. Sehingga ini nanti tidak memenuhi, kita coret. Ya. Kemudian kita cari lagi nilai X untuk K sama dengan 1. Jadi X1-nya menjadi Pi per 3 ditambah 1 dikali 2Pi. Berarti Pi per 3 ditambah 2Pi. Ya, hasilnya itu sama dengan 7Pi per 3. 7Pi per 3 berarti itu 2, ya. Ini sudah melebihi interval. Jadi ini juga tidak termasuk atau tidak memenuhi. Nah, untuk di X2 yaitu menjadi negatif Pi per 3 ditambah 1 dikali 2Pi. Jadi negatif Pi per 3 ditambah 2Pi. Ya. Hasilnya adalah 5Pi per 3. 5Pi per 3 itu 1, ya. 1, berarti masih memenuhi interval. Nah, kalau misalnya kita lanjutkan untuk K sama dengan 2, pasti nilai X ini sudah tidak memenuhi. Jadi kita stop, sehingga kita simpulkan yang memenuhi di sini hanya Pi per 3 dan juga 5Pi per 3. Kita lihat di option Pi per 3 dan juga 5Pi per 3. Option C ya. Nah, jadi asimtot tegak dari grafik fungsi cos X per 2 cos X kurang 1 untuk interval X lebih dari 0 kurang dari 2Pi itu adalah X sama dengan Pi per 3 dan X sama dengan 5Pi per 3. Oke, jadi sekian dulu materi dan juga contoh soal mengenai asimtot datar dan juga asimtot tegak dari grafik fungsi aljabar dan juga grafik fungsi trigonometri. Poin penting yang harus kalian ingat, untuk menyelesaikan asimtot datar, itu kalian menggunakan pendekatan limit tak hingga. Kemudian, untuk asimtot tegak, kalian buat pembuat 0 untuk penyebutnya. Kalian ingat-ingat juga materi-materi yang sudah kalian pelajari di kelas 10, 11 ya, dan juga materi limit, karena materi-materinya sangat berkaitan. Seperti contoh yang kelima ini, kita menggunakan persamaan trigonometri. Semoga video pembelajaran ini bisa kalian pahami dengan baik. Saya ucapkan selamat belajar dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.